Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk menerima mata kuliah fotografi dengan saya Arvin Claudi Frobenius. Baik teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai studio fotografi. Di mana di studio fotografi ini kita akan belajar mengenai perlengkapan-perlengkapan yang ada di dalam studio. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenai elemen dasar pencahayaan ataupun setup sebuah studio. Nah, ingin tahu keseruan kita dalam belajar pada pertemuan hari ini? Mari kita simak video selengkap ini. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai fotografi studio. Apa itu fotografi studio? Fotografi studio adalah sebuah jenis fotografi yang banyak dilakukan di dalam ruangan. Mungkin teman-teman bisa menggunakan kamar, bisa menggunakan garasi, dan lain sebagainya untuk menunjang teman-teman melakukan foto di dalam ruangan. Nah, apa sih tujuan dari fotografi studio ini? Yang pasti tujuan dari fotografi studio ini adalah menciptakan sebuah gambar, di mana gambar ini sesuai dengan keinginan fotografer. Nah, apa saja perlengkapan yang dibutuhkan di dalam sebuah studio fotografi? Yang pasti, yang pertama adalah fotografer. Yang kedua, lighting. Ini bisa menggunakan lighting internal ataupun lighting eksternal. Terus yang selanjutnya adalah aksesoris lighting. Nah, ingin tahu lebih lengkapnya? Mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah fotografer. Ya, yang pasti harus ada fotografer karena fotografer ini adalah main di mana yang akan memfoto objek gambar yang akan teman-teman hasilkan. Terus selanjutnya lighting. Lighting apa saja yang ada di dalam sebuah fotografi studio? Yang pertama, lighting ini ya, untuk jenis lighting ataupun lampu di studio ada 3 jenis teman-teman. Ada lampu monoblock, power pack, dan juga lampu continuous. Di mana lampu monoblock ini menggunakan daya langsung dari listrik. Sedangkan power pack dia menggunakan daya baterai. Ada juga lampu continuous, dia bisa menggunakan listrik ataupun baterai. Nah, ini adalah jenis-jenis dari lighting. Teman-teman bisa melihat di gambar sebelah layar kanan teman-teman masing-masing. Terus apa saja aksesoris-aksesoris yang mungkin akan teman-teman butuhkan ketika teman-teman mengambil sebuah gambar ya. Aksesoris-aksesoris penunjang apa yang mungkin bisa teman-teman gunakan? Yaitu yang pertama ada yang namanya standar reflektor, di mana ini untuk menghasilkan cahaya langsung secara keras. Jadi cahayanya itu keras yang dihasilkan ketika menggunakan standar reflektor. Ada juga payung. Payung ini digunakan untuk menghasilkan efek bayangan yang lebih halus serta pancaran cahaya itu juga lebih luas. Terus ada juga yang namanya beauty disk. Ini digunakan untuk membuat kulit wajah lebih halus dan tidak terlalu keras. Nah, digunakan mungkin untuk beauty disk ini biasanya digunakan ketika kita memfoto sebuah foto-foto yang close up atau foto-foto potret. Terus selanjutnya ada yang namanya softbox. Nah, softbox ini digunakan untuk menghasilkan cahaya yang lebih halus lagi ketimbang ataupun dibanding dengan payung. Ya, karena softbox ini terbuat dari kain. Terus ada bermacam-macam softbox juga. Misalkan ada juga yang namanya octodome, di mana ini seperti softbox, di mana menghasilkan cahaya ya, efek cahaya yang lebih halus ya, dan cahayanya terarah. Banyak modelnya, ada yang segi 8 ataupun pupil mata. Nah, ini adalah jenis-jenis dari octodome. Terus ada juga yang namanya snoot. Nah, snoot ini untuk mengarahkan pencahayaan ke bagian tertentu sehingga mendapatkan efek spot. Nah, snoot ini dia seperti senter, seperti itu. Jadi dia mengarahkan
akan mendapatkan cahaya sesuai bentuk snutnya, seperti itu. Terus selanjutnya ada yang namanya honeycomb, di mana itu terbuat dari grid yang terdiri dari sel bentuk heksagon, digunakan untuk melembutkan cahaya serta untuk mengkonsentrasikan arah cahaya. Terus selanjutnya ada yang namanya brandor, di mana itu 4 lempeng besi yang dilengkapi dengan engsel. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan ya, di situ ada brandon. Itu bisa dibuka dan ditutup. Ini digunakan untuk sama mengkonsentrasikan sebuah arah lampu ke bagian tertentu. Terus selanjutnya filter warna. Nah, filter warna ini akan memberikan sebuah efek-efek tertentu sesuai dengan penggunaan filternya, ya, untuk menambahkan nilai artistik di dalam sebuah foto. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita persiapkan ketika teman-teman memfoto di dalam studio? Nah, yang pastinya adalah teman-teman harus mempersiapkan elemen dasar sebuah pencahayaan, di mana teman-teman akan melakukan setting di dalam lighting yang akan teman-teman gunakan. Yang pertama adalah main light, ya, main light. Ini disebut dengan cahaya utama, ya. Nah, main light merupakan bagian utama yang terpenting dalam pencahayaan. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kanan. Di situ ada cara setting sebuah lighting, ya. Cara melakukan settingan pada lighting, di mana di situ ada kayak mungkin bisa saja softbox, terus ada lightingnya, ya, menggunakan lighting eksternal. Nah, di sini ada kamera untuk tempat memfotonya. Nah, ini ya untuk lokasi di bagian lightingnya, ya, di samping kanan kiri dan di depan. Nah, fungsinya apa dari main light ini? Yaitu adalah memberikan pencahayaan pada objek, ya, sehingga memberikan kesan, bentuk, dan dimensi dari objek tersebut. Selanjutnya adalah fill light. Nah, fill light ini, ya, sebuah cahaya pengisi yang digunakan untuk membantu menerangi daerah yang gelap atau bayangan. Jadi mengisi cahaya di bagian-bagian yang gelap. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat untuk peletakannya, ya, di sebelah kanan. Ini peletakannya itu berlawanan dengan main light, dan intensitas cahayanya dia lebih kecil. Terus selanjutnya ada yang namanya backlight. Nah, backlight ini didefinisikan cahaya yang benar-benar datang dari arah tegak lurus dari belakang. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melakukan ya, yang pastinya mungkin memfoto sunset ataupun sunrise, di mana antara kamera dan cahaya datang itu berlawanan. Terus ada yang namanya rim light, ya, rim light. Nah, rim light ini cahaya datang dari arah belakang objek dan bisa juga dari belakang menyamping, ya, bisa dilihat pada gambar juga. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan pinggiran sisi-sisi objek menjadi berbeda dan memberikan dimensi ataupun kedalaman pada sebuah objek. Nah, jika dilihat di dalam sebuah foto, hasil fotonya teman-teman, di samping ini akan memberikan sebuah light, ya, sebuah cahaya. Nah, ini yang menimbulkan sebuah dimensi di dalam sebuah foto. Terus ada yang namanya background light. Nah, di mana ini sebuah cahaya digunakan untuk menerangi latar belakang, ya, latar belakang. Jadi di belakangnya itu diberikan sebuah cahaya. Nah, cahayanya dari mana? Ya, cahaya dari lighting yang akan teman-teman setting. Nah, itu bisa dilihat di gambar sebelah kanan juga, teman-teman. Untuk pemberian cahaya ini mungkin bisa teman-teman gunakan tambahan aksesoris yang sudah saya sebutkan, misalkan filter, ya, mungkin filter merah, biru, kuning. Nah, itu bisa menambahkan artistik di dalam sebuah foto. Nah, tujuan dari background light ini juga memisahkan antara objek dengan latar belakang, seperti itu. Jika yang tadi kalau gelap, terus objeknya juga gelap, nah itu terlihat menyatu antara objek dengan background. Nah, dengan background light ini bisa terlihat terpisah antara objek dan backgroundnya. Terus selanjutnya adalah kicker light, di mana disebut dengan cahaya aksentuasi, ya, di mana
digunakan untuk foto-foto yang memberikan efek lighting secara lebih dari belakang objek. Seperti itu. Jadi cahayanya yang di belakang itu lebih. Jadi jika dilihat pada gambar sebelah kanan, ya, di situ ada beberapa lighting, ya, baik menggunakan softbox ataupun okta, ya. Terus di belakangnya di sini juga ditambahi sebuah lighting seperti itu. Dan nantinya akan dipantulkan dari belakang. Nah, ini disebut dengan kicker light. Terus selanjutnya adalah highlight. Nah, highlight ini biasanya digunakan untuk menerangi rambut model, dimana untuk memberikan kesan rambut itu mengkilap seperti itu, ya. Nah, tanpa menggunakan highlight ini, teman-teman, rambut itu akan terlihat gelap jika tidak dicahayai dan tidak hidup, jadi tidak serasa hidup untuk rambutnya. Jadi harus diberikan pencahayaan biar menambah sebuah tampak hidup dari rambut tersebut. Nah, biasanya highlight ini mungkin kita gunakan ketika kita memfoto sebuah foto potret ataupun foto model. Nah, itu biasanya menggunakan highlight, di mana poin utamanya adalah menyinari bagian cahaya. Baik teman-teman, itu aja materi pada pertemuan hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan semoga teman-teman dapat mengimplementasikan materi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. See you next time.